Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim. Kenalin, nama aku Siti Syafia Salsabila. Dan aku Nadia Failasufa. Kali ini kita mau ngapain sih, Nat? Hari ini kita mau ngebahas bagaimana menjadi remaja muslim di era digital nih, Fia. Wah, itu relate banget ya sama kehidupan sekarang. Iya, karena kita sebagai remaja muslim yang itu kayak udah 90%, udah 80% lah. Hampir semua kegiatan kita itu sekarang digital. Iya, soalnya zaman itu makin canggih ya. Kehidupan sosial digital, semua digital. Ngomong-ngomong, muslim itu apa sih? Nih, kita sebagai orang muslim itu berarti orang yang beragama Islam kan, Via? Iya. Nah, dari surat Ali Imran ayat 83 ada kata istislam yang berarti berserah diri. Berarti muslim ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Masya Allah, ternyata ada arti khususnya gitu ya, nggak sembarang arti aja. Kalau misalnya muslim di era digital berarti emang bener-bener ya yang kayak kita sebutin tadi berkaitan sama teknologi ya. Terus itu emang gimana caranya jadi muslim di era digital? Nah, di era digital ini pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Terus itu ada namanya usul fikri bukan sih? Iya, yang artinya itu perang pemikiran. Jadi kayak pemikiran kita sendiri terhadap sesuatu gitu ya berarti? Iya, jadi adanya beberapa sisi di satu topik gitu ya. Misalnya kayak di era digital ini, iya tadi ya sisi negatif dan sisi positif. Ya digital nih emang bawa banyak dampak positif ya, tapi ada juga dampak negatifnya nggak sih kalau misalnya kita nggak hati-hati dalam memilih informasi gitu ya kan? Iya, nah itu sebagai seorang muslim gimana nih caranya biar kita bisa memilah dampak-dampak negatif tersebut nih Via? Kalau misalnya dari Nadia ini ya, dampak negatif dari digital tuh apa sih? Mungkin yang paling udah diketahui banyak itu yaitu pornografi. Emang pornografi juga ada sih dari dulu sebenarnya. Yeah. Cuma mungkin karena sekarang era digital, remaja-remaja lebih mudah dalam mengakses pornografi. Nah, kita sebagai remaja muslim ya pasti nggak boleh kan. Nah, itu salah satu yang paling harus. Itu emang agak rancu juga ya kalau misalnya dibahas. Soalnya itu kayak agak gimana gitu kalau dibahas. Nah, oke, jadi apa yang kita perlukan supaya kita sebagai remaja muslim itu enggak terkena dampak negatif? Kalau menurut aku sih ya itu kita harus kayak milih lingkungan yang bagus sama yang positif gitu. Soalnya lingkungan itu secara tidak langsung berpengaruh juga nggak sih? Kita tuh sebagai seorang muslim kita tuh harus mencari hidayatullah dan rahmatullah. Masya Allah. Sebagai pokoknya kita tuh pokoknya kembali ke diri masing-masing nih. Kita sebagai remaja muslim harusnya kita tuh kayak mungkin dari tadi era digital mudah untuk ngelihat ceramah di kajian dan ceramah di YouTube. Terus kita juga bisa menyebarkan dakwah-dakwah Islam melalui sosial media. Dan juga sebagai remaja muslim ya, menjaga diri pasti sebagai remaja aja menjaga diri itu penting banget. Iya, kan? Sangat penting ya, apalagi di era sekarang ya. Sebagai muslim juga kita juga harus stay terhadap syariah Islam. Jadi walaupun dengan maraknya sosial media dan segala macam, ada era digital dengan mungkin kita nggak diawasin atau apa, kita tuh juga harus istiqomah gitu, jangan tergiur dengan apalagi banyak kayak kebudayaan dari luar ya kan, itu kan agak beda sama muslim gitu ya, harus difilter ya gitu. Kita terima yang baiknya aja. Bener banget. Tapi itu balik ke diri kita lagi nggak sih? Kalau untuk diri kita sendiri, kalau misalnya nih Nadia untuk menjaga diri Nadia sendiri itu untuk menjadi muslim yang baik di era digital ini gimana sih? Kalau aku mungkin di Instagram pribadi karena sering buka-buka IG nih ya. Iya. Follow akun yang menyebarkan dakwah gitu, yang isinya mungkin dalil-dalil, karena pas buka ya ada aja kebaca aja. Jadi gitu kayak kan. Sekalian pengingat gitu ya? Pengingat. Dan untuk menjaga diri itu sebenarnya untuk menjaga diri ini ya kita harus terdidik dari kecil nggak sih?
Kayak mungkin contohnya aku dari kecil sama orang tua udah dikasih tahu kalau misalnya pakai HP nggak boleh buka hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi mungkin ya sebagai remaja yang nggak pernah dididik seperti itu, kita harus menjaga diri sendiri. Dan untuk generasi setelah kita, mungkin kalau kita udah punya anak atau cucu, untuk yang akan datang nanti kita ya, harus didik gitu. Apalagi karena kita udah berpengalaman di era digital, mungkin di masa depan pasti lebih parah lagi gitu kan. sama digitalnya itu lebih merajalela lagi ya nggak Iya, sih? apalagi dengan adanya kayak cyberbullying kan sekarang Oh, tuh marak iya. banget ya bullying. Iya, bullyingnya itu nggak secara fisik lagi ya. Kadang apa aja ada karena udah terlalu terbiasa gitu di era digital ini gitu ya, kayak bagi orang kan biasa aja gitu ngatain orang. Sebenarnya kita sebagai muslim ya nggak boleh gitu, kalau Iya. mau mengingatkan pun ya harus secara private dan baik-baik. Ya mengingatkan, tapi kalau misalnya di tempat umum gitu ya sama itu aja nggak bohong boleh. ya. Iya, nggak boleh, itu sama aja gitu mempermalukan, menyebar dosa. Kan menyebarkan dosa juga apa maksudnya, menunjukkan mempublikasi dosa juga kayak nggak boleh gitu. Mengumbar aib Iya, ya. mengumbar aib. Walaupun dakwah juga ya, Mm-mm. walaupun dakwah itu harus kita filter juga informasi yang ada di sosial media. Kalau kita sebagai remaja, pernah nggak sih kalian dapet kayak chat WA gitu dari nenek atau ibu atau apa yang atau dari siapa aja, dari orang tua mungkin Itu paman ada gitu. tulisan diteruskan berkali-kali Iya. pula. Terus dengan kayak hadis-hadis palsu, dalil palsu yang udah yang udah gak bener banget gitu, itu menyebarkan berita palsu, informasi palsu, terus Hoax kayak muncul ya? hukum-hukum palsu gitu kan. Itu tuh harus difilter juga, walaupun ada, jangan mentang-mentang ada tulisan dalil-dalilnya langsung diterima gitu. Itu kita harus cek lagi. Makanya ini kan kalau misalnya dari segi negatifnya ya kan. Kalau dari segi positifnya yang berdasarkan Nadia nih, yang Nadia alami juga apa? Kalau dari kalau dari sisi positif banyak banget sih ya, itu kayak udah bingung banget karena itu apa ya, era digital bagi remaja sekarang itu udah bagian dari hidup kita ibaratnya kan. Kayak tanpa digital kita malah kayak Bingung gitu karena emang sekolah udah dari kecil aja aku udah dapat akses digital. Jadi ibaratnya aku tuh udah tumbuh dengan kita nih udah tumbuh dengan- bersama iya, digital. Iya. Nah, kalau dari sisi positif ya, aku tuh alhamdulillah sering apa ya, kalau misalnya ada pembelajaran atau apa, kalau kurang paham tinggal buka YouTube, dan alhamdulillah itu paham gitu karena saking banyaknya informasi yang ada di era digital. Terus secara keagamaan, adanya internet dan segala macam itu tuh bisa kita tuh mendapat banyak informasi baru mengenai kayak, oh ternyata hadis ini tuh selama ini palsu ya, walaupun udah bertahun-tahun ada di masyarakat, ternyata hadisnya tuh nggak ada atau hadisnya tuh kurang sahih gitu. Itu sisi positifnya, kita discover like ilmu baru yang bisa. Ya, itu berarti kita harus membangkitkan minat baca kita juga nggak sih, sama minat kayak rasa ingin tahu. Soalnya kalau misalnya kita asal terima aja gitu, ya sama aja bohong ya kan? Iya, kalau asal terima bahaya juga kan kalau tersebar dan sebagainya. Bener banget. Kalau misalnya di sekolah-sekolah sendiri itu juga udah ada kayak organisasinya nggak sih? Kayak yang untuk kayak agak Islam gitu. Rohis. Iya, ada Rohis ya kan? Iya, ikut. Aduh, Rohis. alhamdulillah ikut ya. Iya. Itu sebenarnya aku ikut Rohis karena emang buat ngimbangi sekalian akhirat gitu ya. Pasti juga di Rohis ada itu kan kayak apa, proker. Iya, itu tiap minggunya gitu ya, yang cewek-ceweknya itu ngadain mentoring. Dibimbing sama gurunya buat mentoring gitu. Jadi ngebahas tentang apa-apa aja yang perlu diketahui. Nah, kayaknya sampai sini dulu nggak sih, Nat? Ya, kesimpulannya kita hari ini ya, sebagai remaja muslim di era digital, kita harus menjaga diri. Iya. Memfilter informasi dan jangan tergiur dengan hal-hal yang di luar syariat Islam gitu. Iya. Jaga diri, jaga nafsu. Nah, sobat muslim, kayaknya sampai sini dulu ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.